Diapain tuh, Dek? Cukur habis. Dicukur. Iya, kegiatan rutin. Nah, jadi kegiatan rutin ini untuk nyukur ini harus dilakukan. Khusus anting putri loh, ya. Jadi semakin sering dicukur, perantingan semakin rapat. Tapi posisinya kalau daunnya udah agak kuning. Kalau lebat pun boleh, masih hijau. Tergantung kondisi pohon ya. Masing-masing. Makanya pada cukur terus. Kenapa ini ditinggalkan ini yang satu ini? Mana? Yang ujungnya ini. Oh, ini masih pengelosan. Jadi untuk membesarkan ini. Oh, jadi kalau seandainya pengelosan gitu harus di sama daunnya gitu apa? Boleh sama daun. Kalau daunnya ada kan lebih cepat ya narik. Oh, ada ngaruhnya juga ya? Ya ada, pasti kalau semakin. Biasanya teman-teman ini kan digundul nih. Ah, Buat sahabat semua, kalau lagi pengelosan, kalau bisa jangan digundul, apalagi dipotong perantingan-perantingan. Jangan. Semakin banyak perantingan, dia narik ini semakin cepat, semakin besar. mungkin Kenapa? penyerapan makanan gitu ya, Pak? Iya, penyerap makan lebih banyak, lebih cepat dia besar. Oh, Sudah dilakukan? Nah, itu buat teman-teman. Karena kalau bonsai ini gampang-gampang susah. benar, benar. Dibilang gampang, susah. Dibilang susah, gampang. Yang penting kan konsistennya. Mantap, Apa nih mantap. diskusi hari ini yang Pak bisa bantu? Ayo. Mungkin banyak yang harus perlu saya tanyakan dan mungkin ya khusus ke di anti putri inilah. Kalau ini jenisnya anti putri apa ini? Yang putih dia. Oh, yang putih ya. Ya, karena males nyemprotnya jadinya hitam dia. Makanya saya tanya. Jadi, Di bawahnya Pak putih. De, males nyemprotnya nih. Ya, biasalah kita main bonsai itu ada rasa jenuhnya ya. Cuman rasa jenuh itu ada, tapi bagaimana caranya bonsai tetap terawat dan terjaga. Kalau di pohon anti putri itu biasanya teman-teman yang lain kan menggunakan apa ditan ya pada untuk membersihkan. Kalau pada apa yang kira-kira sering dipakai? Kalau Pak De jarang sih menggunakan ditan, karena kalau ditan tuh Pak De pernah baunya tak lihat, bauin ya, itu kan keras dia ya, menyengat, dan kalau dipegang panas dia, pengaruhnya ke pohon juga. Kalau Pak De lebih baik disikat atau di steam, disemprot. Oh, disemprot gitu ya. Ya, itu lebih adem, lebih dingin karena tidak ada unsur kimia kan. Jadi Hmm. alami aja buat teman-teman. Kalau memang bisa disikat atau di steam lebih baik seperti itu. Apalagi sekarang kan di media online kan sudah banyak yang jual alat-alat yang simple ya, kecil, enak, gampang gitu loh. Jadi buat teman-teman semua cari senatural mungkin menggunakan alat termasuk obat-obatan karena berpengaruh sekali dengan kesehatan pohon atau umur panjangnya pohon gitu loh. Karena kan Oh. rentan juga kambium ini kalau dipakai gitu terus. Kalau padi sih alami seperti buktinya subur, pohonnya sehat. Jadi tetap lebih natural ya kelihatannya. Ya, betul. Jadi teman-teman terapkan seperti itu. Nah, terkait ini gimana untuk perawatan? Ada yang tanyakan ya, kalau untuk khusus media boleh, akar boleh, silakan aja. Nah, Atau kita bahas di bawah dulu ya, boleh, boleh, boleh. buat teman-teman pemula, adik-adik semua, terkait dengan desain-desain pohon di bawah, nah di bawah 30 cm. Artinya kemasan The Max ya. Oh, ini the max gitu ya. Ya, The Max dia nanti ini. Tapi kita buat pola Oh, yang beda, style yang beda. Jadi kita sengaja panjangin, nah biar nggak monoton pohonnya formalin-formal aja. oh Jadi jadi konsepnya ini twin ya. Tapi pada rencana buat mahkota di sisi satu. Nah, ini satu di sisi satu. yang Jadi biar memanjang ada gitu ya. mahkota panjang dia ya. Biar nggak bosen lah melihat. Hmm. Nah, ini prosesnya udah lama juga. Udah hampir 10 tahun ya. Di pot saja ini. Awalnya kan potongan saja ini. Nah, ini bekas potongannya masih. Sama ini. Potong ini aja. Jadi model Y Iya dia. gitu ya, Ya, iya ya. model Y dulu. Berapa Cuman lama kita proses programnya di pot saja seperti ini dah. proses di pot udah jadi seperti ini berapa lama? 10 tahun. Hampir Uh. 10 tahun dah pohon ini. Ini kenapa harus dipecah yang batangnya itu, Rin? Mana? Untuk membesarkan Membesarkan. batang. Jadi kalau ini pada pecah, dia biar agak lebar. Kalau biasanya anting putih, kalau udah diem dia, akarnya mentok di sini, dia nggak berkembang. Akhirnya ngerucut Oh, ujung-ujung di atas besar, di bawah kecil. oh gitu. Untuk Makanya gitu. antisipasi ya pada pecah aja. Nah, kalau Oh, pecahnya anting putih kan sambil kita riset sendiri. oh. Kalau sudah riset sendiri, ngerjain sendiri kan akhirnya kita tahu. Kita dapat pengalaman sendiri. Apakah ini mau sembuh apa tidak. Hmm. Nah, jadi harapan Pak ini, nah, buktinya ini longgar kemarin kan udah mau merapat nih.
Ini nggak dipotong aja biar Enggak, kelihatan depannya. jangan, biar tambah narik di sini, tambah bengkak di sini. Oh, Sama itu dengan ini, kenapa nggak dipotong gitu? Maksudnya, jangan, biar narik di sini. Sama juga ini ya, biar kalau bisa kambiumnya tambah berkembang-kembang, karena ini penuh di sini. oh Kalau jadi dipotong ya, lebih lebih cepat deh ya jatuhnya biar nutup ya. kalau belakang juga nih tuh, ya, tambah Oh. rapat. Awalnya kan lebar, sekarang kan tambah besar batang di bawah. Tapi dengan seperti ini proses 10 tahun kayaknya boleh dibilang termasuk cepat ya Pak Dede bahan anti putri ini ya. Kalau di tempat habitatnya lambat, kalau di habitatnya cepat sekali dia. Kalau media untuk setiap daerah itu untuk anti putri lebih khususnya sama gak kira-kira Pak Dede? Kalau media sih Rekomendasi lah dari Pak Dede. tergantung daerahnya. Kalau habitatnya itu cuman mengandalkan apa ya, mengandalkan eh, tanah dengan media humus, sawah itu udah subur sekali pohon itu. Tapi kalau di Bali belum tentu. Makanya menyesuaikan daerah kalau kalau media itu. Tapi kalau juga program di pot beda lagi dengan di ground. Kalau di ground itu kan karena teman-teman banyak pakai ini apa? Pakai jerami ya, jerami campur dengan tanahnya itu udah subur dia. Rami padi gitu ya. Ya, tapi kalau kalau di pot kita khusus di Bali menggunakan pasir malang saja dengan pupuk dekastar. Nah ini medianya dari teman-teman menyesuaikan daerahnya masing-masing. Kadang kan yang paling kendala sering dihadapi itu kan kuning. Kuning Kuning daunnya. Jadi pohon tuh daunnya. nggak sehat dibilang dia, nggak kesannya nggak sehat, kuning dia. Tapi teman-teman perhatikan seperti ini. Nah ini Ini kan akarnya akarnya coba lihat Pak, akarnya. mana? Kalau akar Ini. bagus lumayan. Jadi kita udah pecah kan. Ini gimana caranya biar seperti ini akarnya Pak Dede? Ini kan kayak terkesan blimbing gitulah, udah kelihatan gitu. Diarahkan terus. Kalau Maksudnya diarahkan setiap diperhatikan apa setiap ganti media gitu? nah untuk mempersingkat buat adik-adik semua, kita berbagi pengalaman ya, terutama Pak Desuka sendiri. Jadi dalam perawatan tank putri ini, terutama bagian bawah, di saat atau di setiap kita mengganti media, jadi benar-benar akar itu diarahkan atau dipilih. Dia arahkan dan dipilih. Dipilih itu yang mana bagian-bagiannya sesuai dengan selera. Yang tepat tentunya ya pemecahannya, tahapannya ya. Jadi kita di atas, bukan di atas saja melakukan tahapan, di akar pun melakukan tahapan. Jadi seperti ini. Udah dipotong gitu ya, dipotong Ya, dulu ya, dipotong. dipecah Setiap juga ya. ganti media kita arahkan dan dipotong. Nah, seperti ini, biar pecah dia. Nah, kayak ini kan kita melakukan pemotongnya berapa kali nih? Ya. Ada pemecahan. Jadi akar itu bawah banyak dia kayak begini. Di samping itu enggak berbaris ya. Jadi enggak sama akarnya. Jadi ini kan ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil gitu. Jadi natural. Tidak sama semua. Kadang-kadang kan sama. Kalau sama itu kan kita program awal. Jadi program awal ini putri itu akarnya rata dia pasti muter ke cangkokan. Nah itu dipilih. Teman-teman pilih. Ya. Tentunya ada yang dipotong, dibuang, ada yang dipecah, ada yang potong, ada buang. Biar nggak sama rata. Nah kayak ini kan enak. Untuk menguatkan akar di atas ini, artinya biar dominan penyerapan makan di atas. Di bawah itu dibersihkan setiap ganti media. Berarti ini di bawah ini kosong akarnya, Pak? Kosong. Dari bawahnya. Cuman yang biasanya di ada tumbuh. Biasanya ada tumbuh kalau kita tanam. Tapi kalau kita di saat ganti media, kita potong bersihkan. Kita bersihkan di bawah itu biar nggak nyerap ke bawah dominan cari makannya, biar nyerapnya makannya ke sini. Nah kalau nyerap makannya ke samping, otomatis dia menguatkan akarnya kan peluangnya lebih banyak, lebih besar daripada ke bawah. Nah harapan kita kan di sini yang ke akar-akar. Kayak ini pecah nih loh, kayak gini. Nah, keren kan? Sama di belakang. Bagus kelihatan. Nah jadi diarahkan terus. Nah seperti itu. Jadi untuk pergantian medianya sesuaikan daerah masing-masing. Berarti kalau seandainya Pak Des setiap pergantian media itu angkat, ngarahin akar gitu apa gimana? Angkat, potong dulu di bawahnya, habisin, karena dominan masih ngarah kanan. Tapi kalau akar udah maksimal seperti ini, artinya kita udah cukup gitu loh.
nggak perlu potong bawah lagi. Berarti akar bawah kan cuma serabut kecil-kecil aja. Hmm. Tapi kalau memang dibutuhkan ya bersihkan aja lebih bagus. Kita pakai yang di atas aja. Bersihkan di mana? Di bawah ini, di bawah batang ini kan ada akar nih. Ah, ya. Contoh ini nih. Ini kan Nggak apa-apa itu diangkat. ini udah penuh. Oh, akarnya udah penuh. Nah, ini. Udah diangkat aja lah. Penuh. Ini kan harus diganti media. Subur sekali. Banyak sekali. Berapa tahun ini nggak diganti? Nih, baru nih tuh sampai segitu akar. Baru? Ini baru berapa? 3 bulan ya. Tapi kok cepat sekali. Nah, akarnya kayak gini. Tuh. Coba kita ini ya, potong ya. Kita bersihkan. Nggak layu nanti kalau dipotong. Nggak. Andeng putih kan ada layu. Tapi setiap pada habis ganti media gini, potong akar gini, berani langsung jemur itu deh. Buat adik-adik yang belum terbiasa, lebih baik jangan dijemur. Kalau yang sudah biasa, ya silakan aja. Berarti pengalaman yang dibutuhkan ya. Betul. Jadi yang belum terbiasa, lebih baik jangan dijemur dulu. Ya, kalau udah biasa ya silakan. Kalau pade biasa jemur. Langsung habis ganti media itu langsung jemur gitu. Tuh akarnya. Tuh akarnya tuh. Nah, jadi kayak gini ini diarahkan. Biasanya menggunakan alat ya. Daripada ambil alat. Nah ini, jadi kita menggunakan alat ini untuk mengarahkan. Oh berarti ngarahkannya pakai alat itu ya, aja ya? Gini aja. Kadang tuh kelemahan akar ranting putih itu kan dia kalau subur sekali dia ngilang gitu ya? Ngilang itu yang banyak. Ya, kayak ini contoh ini. Ini loh. Nggak rusak akar pakai itu? Nah, ini pelan-pelan. Nah. Jangan main-main hajar. Pelan-pelan aja arah akar seperti ini. Kayak ini loh. Nah, ada akar atas ini kan ini nggak perlu kita dipotong. Bagian bawah nih akar. Kita arahkan begini. Berarti benar-benar harus intens dicek ya? Iya, kalau mau dapat hasil yang maksimal, ya harus begitu. Nih, jadi kita arahkan terus begini. Kalau ganti media gini, pada cuci akar nggak? Pada cuci nggak? Boleh cuci, boleh tidak. Langsung gitu aja ya? Iya, kalau pada itu ada yang dicuci, ada yang enggak. Pokoknya sesuaikan kebutuhan kita aja. Kalau emang dirasa perlu cuci, nah jadi kan contoh seperti ini nih, akar udah diarahin. Nah, menurut teman-teman gimana akarnya nih? Jadi akarnya udah tumbuh rata itu, udah keliling. Ya. Nanti kita bahas beli bahan atau beli yang sudah semi atau yang udah jadi. Nah, nanti perbedaannya gimana, hasilnya gimana, kita bahas ntar. Nah, kita bahas media dulu buat teman-teman. Oke, nah seperti ini tarik. Jadi kalau yang mau dipotong silakan. Sesuai kebutuhan aja. Nah, contoh seperti ini. Udah kan, terarahkan tuh. Jadi akarnya segini. Tadi kan penuh akarnya. Iya. Terutama bagian bawah nih, kita lihat cek. Tadi kita kan sempat bahas bawah. Sering kita potong. Nanti kosong akar besar-besarnya di bawah deh. Ingat, ini batang. Ya, kita kan tadi kan dominannya tidak biar di sini. Kita lihat di bawahnya. Ini di bawahnya pas nih. Karena agak kosong nih. Bukan kosong lagi, sangat kosong. Oh, udah dipotong-potong gitu. Ya, ini potongin kenapa gitu loh. Kenapa kita potong bagian bawah ini? Nah, jadi biar fokus dia mencari makanan di atas dengan menggunakan akar di atas ini untuk menguatkan akar yang di sini, ya kan? Nah, bila perlu kalau ada akar besar di bawah ini potong aja. Kalau kita memang tidak butuh ya. Contoh, nah seperti ini kan. Nah ini. Kita nggak butuh, ya potong aja. Seperti itu. Nah, apalagi yang di bawah ini yang kita nggak butuhkan ini, potong aja. Jadi permajaan juga. Nggak takut layu nanti pohonnya? Enggak. Tuh. Potong di sini. Nah, tuh, kan mengganggu di bawah tuh. Jadi fokus biar di atas.
sama dengan ini juga nih. Potong aja. Ekstrim juga motongnya ya. Ya. Buat adik-adik, jangan motong semua, risiko. Yang belum pengalaman. Tapi yang sudah ada pengalaman ya terserah ya. Jadi kita belajar sama-sama, terutama adik-adik yang belum begitu pengalaman. Kalau mau mecah, pecah aja. Tuh. Ini ada ganggu nih bagian bawah nih, kita potong aja. Cari aja di sini. Bila perlu di bawahnya bersihin aja. Nih. Bersihin Berarti aja. intinya kalau udah kayak gini akarnya kalau bisa jangan ada akar di bawahnya gitu ya. Iya, kalau artinya jangan ada akar dominan yang menghambat untuk menyerap makan ke samping. Nah, kalau udah gini kan habis nih. Nah, jadi kan yang nyari makan itu kan pinggir-pinggir semua ini. Yang ke sampingnya ya. Ya. Nah, terkait pencucian, boleh dicuci, boleh tidak. Bebas, artinya tidak harus dicuci itu loh ya. Boleh cuci, boleh tidak. Ini contoh seperti ini, Pak. Ngerjain pohon. Mantap kelihatannya. Ini proses sudah hampir 10 tahun dari potongan aja. Lama juga ya. Jadi pada proses, seandainya pun ada meneruskan desain atau program Pak D, silakan. Nah ini ya, terutama perawatan dulu nih, harus tahu. Tapi kalau anting putri simpel kok. Ya. Artinya tidak seribet yang lain. Anting putri ini luar biasa. Sampai bunganya harum, awet, artinya tidak terlalu ribet ya perawatan. Tapi bisa mendapatkan hasil maksimal. Yang lebih hebat lagi, kalau dia berbunga, keluarga semua senang hirup bunga. Iya, harumnya itu loh. Ya, kalau nih, seperti ini. Jadi udah bersih. Ini potong. Akar serabut dikit biarin. Untuk media, nah, bisa nggak media yang bekas ini digunakan lagi? Nah, jadi kalau mau pakai, bisa dicuci lagi. Bisa. Nggak ngaruh dengan unsur-unsur pasirnya itu nggak ngaruh. Enggak, juga nih buktinya kayak gini. Atau kita coba yuk, ya biar kita benar-benar. Jadi Pak D, pasir ini saya tidak ganti, saya cuci saja, saya gunakan lagi. Itu langsung digunakan ya, nanti ya. Coba nanti kita riset seperti apa hasilnya. Nah, jadi kita ini cuci, kita praktekkan langsung, kita riset langsung gimana hasilnya. Apakah heningnya pohonnya subur, bagus, atau gimana? Kira-kira mau nggak nanti? Mudah-mudahan mau lah ya subur ya. Apanya? Pohonnya subur. Ya. Berarti udah pernah nyoba? Ya, tapi lebih edukasinya biar teman-teman lebih realita ya dilihat ini. Dia pakai pasir bekas pun tidak masalah. Nah, kebetulan ada yang tanya juga. Iya ya, bersih lagi jadinya. Iya, kan ini pasir. Nah, di pasir nih saat makannya tentunya kurang kan. Nah, nanti kita kasih pupuk. Masuk juga sih, Pak. Ini kayak yang lebih efektif ini. Ya, iya. Daripada pasirnya dibuang, ini pasir. Iya. Jadi kasihan juga kalau habis sekali pakai dibuang. Ya, tapi hindari dari pasir lain ke dia, jangan. Jadi ini kan pasir baru do awalnya. Digunakan ke anting putri. Nanti ganti pasirnya dia lagi dipakai. Jangan dari pohon lain ke dia.
Kenapa itu nih? Ya, nanti kan di media ini kita nggak tahu mengandung apa. Pohon-pohon yang lain kan bisa aja. Oh. Entah ada kutunya, kita kan nggak tahu. Tapi kalau ini kan murni dari pohonnya dia sendiri. Dari pohonnya dia sendiri ya. Kita cuci sampai bersih, sampai akar-akar kecil itu buang semua. Nah, masuk sini masuk. Lebih hemat ya jatuhnya. Ya, lebih hemat. Nggak perlu beli lagi. Kita cuci ini dulu. Lebih menghemat. Kadang kalau dipikir akar itu kan bisa menjadi pupuk dia kalau busuk tadi. Kenapa nggak langsung aja? Iya, beda akar apa dulu. Kalau akar sancang bisa hidup, apalagi anting putri. Dipotong bukan mati, itu malah hidup bisa akar itu. Iya ya. Nah, kita harus sadar. Makanya itu udah pentingnya kita banyak belajar. Nah, tentunya harus praktek. Jadi setelah kita praktek, kita punya pengalaman sendiri. Oh ini begini, oh ini begini. Gitu. Bukan hanya beli saja. Jadi ya kalau punya dana sih nggak masalah. Tapi kita kan bekal untuk selamanya dan bisa ditularkan ke anak cucu, pengetahuan kita yang kita udah lakukan sendiri. Jadi di sini kita bukan bicara teori lagi, kita udah riset langsung. Ya benar. Dengan ilmu realita dan kita rasakan sendiri dan kita berbagi dengan teman-teman. Oke, udah saatnya. Nah, itu udah bersih kan? Jadi ini kita bisa gunakan lagi. Tuh. Tuh. Kita bisa gunakan lagi. Tuh. Udah bersih? Pakai lagi. Masuk. Kayak pasir baru jadinya. Betul. Oh. Jadi nggak perlu lagi beli pasir baru, cukup menggunakan yang ini aja. Pasir bekas dia, pakai lagi. Mantap ini, mantap. Yuk. Masuk. Nah, jadi pasir yang udah kita cuci, kita gunakan lagi. Kita buktikan nah, hasilnya apakah pohon kita subur atau gimana. Saya udah tuangkan. Ini pada udah tuangan. Ini masih ada akar dikit-dikit. Lengket. Dikit-dikit. Nggak terlalu banyak juga. Hematnya dapat, pohon tetap subur ya. Nah, itu yang kita kejar. Masuk. Nah, kalau seandainya untuk pemupukan pada apa aja dipakai kalau seandainya pemupukan? Kita pakai biasa. Pakai Dekastar aja. Cuma itu aja? Ya, tidak berani yang lain. Kalau yang pada praktekkan sendiri, silakan teman-teman yang lain menyesuaikan. Nah, ini nih, tuh. Nah. Mantap. Nah, jadi kita agak gundukin dikit. Nah, seperti ini nih. Kita gundukkan dulu, ya. Baru kita gini kan. Tuh. Karena di bawah ini kan kosong nih. Dia terisi dia sama dia. Dia nggak kosong. Nah, jadi masanya kayak gini. Agak goyang-goyang dia. Nah, udah kan? Tuh. Sekarang kasih dekastar. Cuman itu aja pupuknya, tapi iya. Subur ya. Ini aja. Saya cukup ya, jangan terlalu banyak. Daripada kebuang. Soalnya ini 3 bulan bisa ganti media lagi. Gak tahu di tempat lain ya. Kalau pada ganti. Nah, seperti itu cukup itu. Jangan terlalu banyak. Sip. Habis itu kasih ini. Lagi. Nah, itu. Benar-benar murni tanpa pasir baru ya, Pak ya? Iya. Pasirnya dia tadi ini semua. Jadi jauh lebih hemat jatuhnya. Terus kalau seandainya ini contoh nanti ganti media lagi, bisa lagi menggunakan media yang sama? Sama bisa. Pakai sampai berapa kali kira-kira? Bebas, nggak ada batasan. Oh. Sepanjang pasirnya tidak habis dan tidak busuk ya. Kalau kurang kan habis cuci kan biasanya berkurang nih. Atau bekas pada yang lengket di akar yang kita buang dikit kan.
otomatis kan pasirnya berkurang. Nah, ini bisa kita tambahkan pasir yang baru dikit di atas ya. Atau kalau yang second bekas Santi Putri boleh hinari dari pohon yang lain. Simpel sebenarnya melihara anting putri ini ya. Simpel sekali. Cuman kembali kapan memulainya sebenarnya. Ya, gimana perawatannya. Mantap. Nah, tadi kita menggunakan pasir asli yang kita angkat tadi, kita cuci, kita gunakan, tanam lagi. Cuma penambahan pupuk Asmokot atau Dekastar aja. Nah, jadi ini kalau belum pengalaman, jangan dijemur boleh. Tapi kalau padi bisa dijemur langsung. Langsung dijemur ya, padahal motong akar ya. Betul. Nah, kalau anting putri, kalau kita program ini, usahakan akar tuh semua tenggelam. Artinya diisi media full. Kalau bisa perlu dikasih talang. Batangnya aja kelihatan. Kenapa gitu Pak? Apa alasannya? Ya, ini pengaruh juga untuk kesuburan pohon. Oh gitu ya, jadi Ya, harus ini pengaruh semua juga. Ya. Nanti pada tambahin talang juga. Atau ini full aja medianya. Kalau potnya dalam silakan. Full sini medianya, nanti tambahin aja lagi dikit yang kurang-kurang. Nah, jadi teman-teman kalau bisa program itu di pot. Yang kelihatan akarnya, tanam aja nih. Karena pengaruh dengan kesuburan. Yang Pak alami sendiri dan Pak riset sendiri. Iya benar-benar. Nah, itu. Jadi terkait dengan program seperti ini. Saksikan. Nah, terkait tadi pembahasan dikit harga nih, harga-harga. Nah, itu dia. Ya, kalau bahan yang belum terkonsep, artinya baru akar dokar, dan ini tahapannya untuk cabang saja, itu harga pasti beda. Dan atau bahan akar aja, akar sama batang aja, itu harga pasti beda. Nah, yang membedakan harga itu ya jelas tahapannya dan kualitas desainnya. Desain pohon itu sendiri. Ya, mungkin kalau seperti ini harganya seberapa? Baru ambil potongan itu harga berapa? Tentunya beda. Nah, tapi kalau semi, udah tahapan cabang itu lain lagi. Berarti ini udah termasuk semi ya? Ini udah termasuk semi. Berapa? Kalau ini targetnya mungkin 20-an. 20-an dah ini. Ya, sekarang ya? Ya, usia 20 juta. Nah, tapi kalau yang belum ada sub ranting ini mungkin lebih murah. Di bawah 15. Bawah 15. Ada juga bahan saja antara akar, batang, cabang ya. Baru ada cabang saja, cabang-cabang terus sama mahkota. Itu bisa ada harga sampai puluhan sampai ratusan, tapi tergantung size juga. Begitu buat teman-teman biar tahu. Tetapi pesan Pak D, kalau kita desain pohon tetap sesuai dengan konsep yang ada ya. Karena itu bisa menentukan harga. Jadi jangan asal-asal buat. Terutama dari bentuk buat karakter, tahapannya itu. Itu penting sekali buat teman-teman semua. Nah, nih kalau berbicara di atas nih, ini kan masih ada bekas pemotongan tuh. Itu gimana cara untuk nutupnya nanti? Nanti los aja terus. Dia akan nutup sendiri kambium. Oh, di kambiumnya ya. Itu udah kelebihan anting putri. Kambium itu nutup sendiri terus dia. Dia akan berkembang terus ini. Akan nutupin luka terus dia. Iya ya. Pelan-pelan. Akhirnya sembuh. Itu kelebihannya anting putri. Yang penting pohon tetap terjaga, tetap subur. Nah, oke. Itu dulu hari ini. Buat teman-teman, semoga bermanfaat. Sehat selalu ya. Salam Demek, jangan lupa ya. Road to Demek Muntilan. Nah, siapkan pohonnya tanggal 9-10 Mei pohon masuk. Nah, jadi untuk Demek internasionalnya nanti di bulan November awal. Tunggu brosurnya. Siapkan pohonnya sekarang. Buktikan Anda bisa merebut piala emas best issue-nya. Buktinya pendesain bisa merebut gunting emasnya. Dan tentu jangan lupa buat semua para penggemar. Surprise rumah gratis di Bali. Salam sehat selalu, salam Demek.